peristiwa gerhana matahari ini bukan pertama kali yang ada di dunia ini. Tapi sejak Nabiullah Muhammad SAW juga pernah melaksanakan gerhana matahari. Dan ini Allah mengajak kita untuk mengambil bagian menjadi orang yang beriman. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, direnungkan, ditadaburi, maka bertambah keyakinan dan keimanan kita kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Allah adalah segalanya. Kenapa demikian? Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita dengan tanda ayat kauniyahnya, tanda kekuasaannya dengan alamnya ini, bahwa Allah itu ada tidak hanya karena ada firman-Nya yang kemudian tertulis yang berbentuk mushaf Al-Quran dengan ayat kauniyahnya, tetapi Allah juga ingin mengajak dan memberitahu bahwa Allah itu ada, dan tidak hanya ada tapi aktif dan bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak. Yaitu buktinya bahwa sinar matahari, cahaya matahari Allah gelapkan, Allah tidak tampakkan. Ini menunjukkan bahwa dunia alam semesta ini adalah ada yang mengatur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah katakan, "Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitu banyak orang dengan kekuasaannya menunjukkan kehebatan. Tapi sehebat apapun, selama dia dikatakan alam, yaitu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah, dia pasti butuh kepada Allah. Maka jika dia mengatakan bahwa menguasai segala sesuatu, bisa menghidupkan, bisa mematikan dan lain semacamnya, maka mintalah kepada dia, coba tutup sinar matahari, coba tutuplah sinar dari bulan. Tetapi dengan demikian dia tidak akan mampu dan bisa. Tetapi Allah dengan kekuasaannya menunjukkan bahwa Allah itu bisa, bahwa Allah yang mengatur segalanya. Dan Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah adalah Raja di Raja, bahwa Allah adalah yang memang Maha Pencipta, Maha segalanya, Maha Pemilik. Dan dengan demikian ingin Allah sampaikan bahwa cahayaku itu ada. Allahu nurus samawati wal ardh, bahwa Allah itu pemberi cahaya pada langit dan bumi. Secara tidak langsung Allah mengatakan kepada kita bahwa Allah yang bisa memberikan sinar kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya gerhana ini menunjukkan bahwa cahaya yang ada hanya salah satu bentuk dari kekuasaan Allah, kehebatan Allah yang ditunjukkan. Maka nasihat yang bisa diambil jemaah sekalian adalah mari kita kembali untuk bertafakur, berfikir, merenung, menjauh dari maksiat dan mendekat kepada Allah. Karena dengan adanya gerhana ini secara tidak langsung Allah memberikan nasihat kepada kita dengan
ayat-ayat kauniyahnya. Dengan demikian maka perlu direnungi dan perlu ditadabburi bahwa penciptaan kita ini dan alam semesta ini adalah memang untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering dibaca oleh kita dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah datangkan gerhana ini tiada lain agar kita semakin memperbaiki amal kita untuk menjadi ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara diri kita ini yang kemudian mempersembahkan yang terbaik untuk Allah dari amal-amal yang telah dilakukan oleh kita. Dan selanjutnya perlu juga untuk meningkatkan, merenungi ayat-ayat kauniyah, tidak hanya ayat kauniyah yang kita baca, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Sungguh celaka orang yang membacanya dan tidak berfikir tentangnya, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala.